Ini durian bawor yang mau saya tanam ya. Di antara 3 bibit di sini yang mau saya tanam ini dengan teman saya. Jadi hari ini juga mau saya tanam karena lubangnya sudah saya siapkan sebelumnya jauh-jauh hari. Jadi ini mau saya tanam langsung sahabat ya. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Oke sahabat. Ini masih proses pembuatan lubangnya. Dan ini durian yang mau saya tanamnya ya, si bawor. Mudah-mudahan tumbuh subur. Dan ini langsung ya pakai pupuk komposnya dari kotoran kambing yang sudah terkomposting, sudah bertahun-tahun ini. Memang saya tidak fermentasi ya, tapi alhamdulillah ini sudah terkomposting sahabat. Jadi sudah tidak berbahaya lah begitu ya. Dan digemburkan lagi sama Mr. Konai ini, itu agar akarnya mudah ya, mudah merayapnya gitu maksudnya. Ini dikasih lagi biar rata. Oke, terus kita kasih lagi sahabat ya. Kita sabar-sabar aja, alon-alon sing penting kelakon dan tanamannya bisa subur. Dan ini saya sekaligus melakukan bakar-bakar sahabat ya. Sebenarnya ini di kebun kayu saya, jadi sebelum kayunya ditebang saya tanami dulu ya. Dan ini pemberian NPK-nya sedikit aja, NPK Pak Tani rasio 16-16. Cukup aja ya, 1 sendok aja, tak payah banyak-banyak untuk pembekalan nutrisi dia. Dan kemudian kita kasih puradan ya sahabat, puradan aja nih. Ini hanya menjaga ada hama uret maupun rayap ya. Nah, begitu sahabat. Oke, jadi mungkin cukup. Jadi kita langsung ditanam sahabat. Kita proses langsung ya, proses pembukaan ininya karungnya yang tadinya dibalut. Ini apinya masih menjalar sahabat. Tapi apa-apalah, tidak berbahaya. Sengaja biar tidak ada rayap, sengaja saya bakar ya. Ini mau lanjut, setelah ini saya lanjut yang ini sahabat ya. Saya tanam juga semua ini. Bila perlu dengan yang kecil-kecilnya pun saya tanam sahabat. Kalau masalah kayu di sini saya nggak bingung sahabat, bisa ditebang dan bisa dipakai dengan rumah ya. Untuk bangunan rumah mertua, rumah anak cucu ya kan. Dan nanti saya melakukan pemupukan kedua, pemupukan pertama untuk pemupukan dasar. Saya akan lakukan pemutusan akar di sini ya. Pemutusan akar agar tujuannya kayu-kayu di sini akarnya tidak mengganggu nutrisi daripada durian yang saya tanam, yang saya prioritaskan di sini. Kita lanjut pengurugan. Setelah melakukan pengurugan ini akan saya melakukan penumpukan gedebok pisang seperti biasa karena hujan masih belum ada, dan melakukan penyiraman biar dia tetap tidak stres dan pertumbuhannya tidak terlambat ataupun terhambat. Miring tenai kurang kali lin kali udah jejak gitu tah. Jadi usahakan jangan miring ya sahabat ya, tahan dulu ini seperti ini. Dia mesa imbang belah dia uruk deh naik belahnya biar dia tidak miring, tidak mudah tumbang ya. Ini dilakukan sama sahabat saya yang tenaga profesional yang sudah betul-betul terlatih sahabat ya. Ini pasukan elit ya khusus, ini pasukan goib. Pasukan Prabu Kiang Santan gitu. Jadi betul-betul jangan khawatir lah ya kan kalau masalah pola tanam. Jadi teman-teman saya di sini memang betul-betul sudah ahlinya ya sahabat ya. Tidak mungkin saya memanggil seseorang yang bukan pada ahlinya. Ahli daripada pekerjaan gitu. Apapun kalau dikerjakan sama ahlinya, tidak hasilnya bakal maksimal ya. Kalau dikerjakan sama bukan yang ahli, hasilnya rusak malah. Misalkan kayak bukit ya.
Ini bekal-bekalnya juga untuk sebagai unsur haranya, nutrisi untuk lanjut penanaman berikutnya. Pokoknya bercocok tanam terus, lagi ada waktu dan kesempatan ya sahabat ya. Ya, oke. Gitu. Kita biasa ya, timbun dulu. Ya sahabat, seperti mungkin sahabat sudah tahu, ini jangan sampai sambungan ini tertimbun ya sahabat ya, agar dia tidak lambat daripada pertumbuhannya. Dan sengaja saya bikin bakar-bakar di sini supaya sisa-sisa dari kayu ini terbakar dan tidak mengundang rayap. Dan akar-akarnya juga memang harus dibersihkan ya. Ini cukup lumayan gembur ya, tanahnya, untuk tanahnya memang gembur nih. Ini tidak sulit lah, tidak padat. Ini nanti bisa disusul dengan pupuk organik padat untuk pemupukan awal, dan dikocor juga dengan pupuk organik cair. Kita siapkan gedeboknya, tujuannya biar lambat tidak ada hujan. Ini tetap lembab ya sahabat akarnya, jadi tidak ada penguapan, biar tidak terjadi evaporasi ataupun dehidrasi pada tanah dan akar durian saya di sini. Ketika musim hujan tiba, mau gak mau harus disingkirkan ya gedeboknya. Dan gedebok ini sangat dibutuhkan ketika kemarau saja. Gedebok pun ini nutrisinya bagus ya, kandungan vitaminnya untuk B1 B3 nya sebenarnya. Kecuali musim hujan pun tidak apa-apa, dia dibuat organik cair ya, dengan M4, air cucian beras, gedebok pisang, maupun sabut kelapa ya, itu bisa juga. Itu vitamin B3 nya ada sahabat di situ. Lalu itu untuk pembuahan, biasanya untuk masa-masa generatif sebuah tanaman yang ingin buahnya banyak, subur, bisa dengan pemakaian pupuk organik cair, yaitu gedebok pisang yang sudah dirajang, sabut kelapa dirajang, air cucian beras, jangan lupa M4 dan gula merah. Jadi mungkin cukup ya untuk penanaman di sini sahabatnya. Saya mau lanjut ke penanaman berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ke penanaman berikutnya. Kita lanjut ke penanaman kedua. Setelah nanam yang satunya. Ini sekitar ada 12 meter lah ya, lebih kali ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi tanaman itu kita lihatnya dari 15 tahun ke sana ya, jangan dilihat dari 5 tahun ke sini, karena semakin dia lebar, semakin besar, buahnya pun semakin banyak. Itulah kalau jarak tanamnya lebar, karena jarak tanam itu sangat pengaruh juga sahabat ya. Jarak tanam itu sangat pengaruh, karena pengaruhnya itu pertama, nutrisi tidak saling berebutan. Kedua, paparan sinar matahari satu sama lainnya kebagian gitu. Jadi kalau kadang kan kita bernafsu, itu wajar, bernafsu untuk banyak tanaman gitu. Padahal itu kurang efektif ya sebenarnya, kurang tepat. Itu blunder justru ya. Menanam itu yang penting jarak tanam dari kiri ke kiri, kanan ke kanan, depan dan ke belakang pun kita harus sebanding, proporsional. Oke, mga bobokor, mat dia ta. Ini untuk penanaman kedua ya sahabat ya. Ini talinya belum dibuka juga. Kita buka dulu sahabat ya. Oke ya. Kita rapikan dulu bawahnya biasa, biar tidak ada sisa-sisa kayu yang terbawa. Jadi agar tidak mengundang rayap biasa sahabat.
Di sana gembur sekali ya tanahnya ya sahabatnya. Ya nanya, nah. Jadi sangat sayang sekali mumpung saya banyak stok bibitnya. Jadi satu-satu harus memang dikerlahankan. Jadi pola tanam saya seperti ini sahabat, tidak dalam, tidak terlalu atas juga. Yang penting pas akarnya terpapar aja oleh sinar matahari. Jadi ini melakukan pembentukan batang setelah dia nanti pertumbuhannya udah normal. Lalu saya akan melakukan pembentukan dahan. Kita kasih lagi ya gerabak pisang ya. Nanti ini saya melakukan pembentukan seperti ini karena diikat pakai rapia. Nanti kalau pertumbuhannya dia sudah normal, sudah banyak terubus yang keluar, baru saya bentuk. Kalau sekarang jangan dulu, nanti mau disiram langsung siram. Dan di sini saya mau bikin bak ya, bak air. Sekitaran sini saya rapikan dulu, bikin bak air. Tujuannya untuk menampung air hujan dan bisa digunakan nanti untuk melakukan penyiraman sampai ke lahan bawah sana ya sahabat. Di sini lumayan lahan yang 5.000 meter. Ini di lahan yang satunya. Jadi bisalah untuk beberapa tanaman durian kita tanam di sini. Alhamdulillah ya. Mumpung masih ada lahan ya kita tanami aja, kecuali tidak ada lahan. Saya mau lanjut ke atas setelah ini untuk menanam durian yang satunya. Untuk ada cengkeh yang mati mau saya sulam dengan durian sahabat. Oke ya, kita lanjut ke penanaman yang satunya sahabat. Saksikan terus videonya, pantengin ya. Jangan di skip agar kita semua bisa berbagi dan sharing. Tertanam sudah si bawornya. Oke, kita lanjut menghiji deui. Untung ada karuhun yang bantu nanam. Dan ini setelah melakukan penggemburan kita tabur lagi dengan pupuk kandang yang sudah terkomposting juga ya. Lalu kemudian kita masukkan si bawornya. Mana ya? Oke sahabat, cakep ya kayak gini. Jadi langsung saja sahabat nih. Maksudnya Kita langsung oke lah. Jadi geser kali itu seketik. Oke, cakep. Oke. Kita langsung melakukan pengurugan sahabatku. Dan ini betul-betul tanahnya gembur sekali sahabat. Ya, mudah-mudahan aja setelah tanam ini mulus, subur dan berbuah. Amin. Ini untuk bawor ya, sahabat, varietas bawor. Kita langsung tanam di sini. Sangat gembur sekali lahannya, tanahnya sahabat. Betul-betul tidak ada bekas-bekas ranting ya, ranting kayu terutamanya. Itu jangan sampai ada, kalau bisa diusahakan. Dan tanahnya juga masih lembab sahabat, seperti ini, lembab sekali dan betul-betul gembur. Kayak begini aja sahabat ya, gembur sekali. Bisa sahabat lihat, perhatikan. pH-nya masih bagus di sini sahabat, karena masih natural banget. Ini betul-betul kebun banget ya, jauh dari pemukiman warga. Dan ini sangat asri sekali lahannya di sini.
Sudah lah, cukup. Oke ya sahabat, mungkin untuk penanaman si bawor ya ketiga ini, mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan durian yang saya tanam di sini dengan kawan saya juga mudah-mudahan selalu berjalan mulus, sehat, subur dan lancar. Amin. Berkahnya ya sahabat ya, dan mohon dukungan doa dan dukungannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hanya seperti ini aja pola tanam saya. Bisa sahabat bandingkan sendiri, bedakan sendiri bagaimana, tolong koreksinya. Jika ini bermanfaat, mudah syukur alhamdulillah, dan jika tidak mohon untuk dimaafkan. Dan akhir kata dari saya sebelum undur diri, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.